kesukaan ya. Jadi ukuran kedekatan, bukan ukuran kita nggak berhak menilai seseorang dan nggak punya kemampuan juga untuk itu. Jadi itu. Ya bagaimana lagi? Ya semuanya memang sudah kenyataan seperti itu. Mungkin dari pagi ataupun Oma ada doa khusus yang mungkin tadi tertarik di bibi sama Doa khususnya itu aja. Saya mendoakan ya agar mereka berdua mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada masalah lainnya atau apa segala macam kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Selalu itu saya doakan, dan kemudian anaknya ini ya sekiranya juga saya doakan semoga anak menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berguna bagi keluarga, lingkungan, bangsa dan negara. Selalu saya doa saya arah dan tujuannya itu ke situ ya. Itu yang saya. Mungkin dari Oma sendiri doa yang paling gimana? Doanya sama seperti itu. Semoga mereka itu istiqomah Mendapatkan tempat terbaik dari sisi Allah. Apa makan nih udah beberapa tahun puasa berbeda ya. Di tahun ini mungkin dengan beliau mungkin gimana rasanya? Bagaimana? Tiap tahun mungkin berbeda puasanya, di tahun ini juga berbeda gimana? Nah, kalau puasanya dia sama aja puasa kita, cuman kehadiran mereka berdua, kehadiran tentu sudah ya tidak lagi ya, udah berapa tahun ya, udah nggak ada 4 tahun ya Maya. Tapi mungkin tradisi khusus menjelang puasa gimana? Apa Oma? Mungkin ada ya, nyiapin apa tradisi mungkin? sebelum puasa. Kalau sebelum puasa mereka biasanya kan selalu berperang ke rumah, terus kita berdoa untuk saudara, kita ke adik aja gitu kan. Keluarga kita kan dari dulu sederhana aja, seperti ngumpul gitu, itu aja tradisi kita. Kalau bulan puasa jalan Ramadan mungkin sudah ada kan sebelum menikah. Ini kemarin kita bahas tentang Kalau itu aja. masalah jodoh seperti yang saya jawab itu, kita pulangkan kepada yang kuasa lah ya. Bukan apa kemauan kita. Ini apa yang dikehendaki oleh yang kuasa, di mana jodohnya ya. Terus kalau masalah jodoh itu tolonglah jangan ditanya-tanya juga ya. Jadi kesannya itu nggak baik buat anak saya. Seakan-akan anak saya itu pengen banget nikah cepat, padahal kan sebenarnya kan kita nemu dan tahu aja kapan jodohnya. Jadi kadang dikirim opini seperti ini, akhirnya anak saya terkena. Tapi kemarin Oma capek gak sih kan Oma sebelum memberikan nilai sempat ada pro kontra gitu? Nah, Tadi gini. baca Gini, salah nilai. saya jawab sedikit pertanyaan kamu. Kalau masalah kemarin sebenarnya itu salah salah pengertian aja. Salah pengertian, kenapa saya bilang salah pengertian? Bagi kita waktu itu hanya berbicara di acara itu masalah masalah kedekatan, masalah kedekatan dan masalah kesukaan. Jadi ukuran kedekatan, bukan ukuran kita nggak berhak menilai seseorang dan nggak punya kemampuan juga untuk itu. Jadi itu. Dan kemudian kamu tanya waktu kamu datang ke tempat saya, itu kan masalah kesukaan ya. Dan dengan siapa kita suka itu kan saya kan punya juga ya, punya pilihan juga ya. Tetapi kalau jodoh kan kembali kepada yang tangan yang kuasa ya. Jadi ada salah pengertian di sini. Maksud saya itu kedekatan. Mana yang lebih dekat ya dekat ini, mana yang lebih suka ya itu saya rasa sih wajar-wajar saya jawab ya. Cuman sepertinya banyak yang salah pengertian sehingga sudah digoreng-goreng kemana-mana. Saya juga nggak ngerti ya, sudahlah, memang itulah dunia yang terjadi, mau apa juga kita ya, tentu tergantung kepada pribadi masing-masing. Memang sempat heboh juga ya. Jadi menurut saya salah pengertian. Saya orangnya bukanlah orang-orang yang suka membeda-bedakan orang, yang suka merendahkan, suka melecehkan orang. Bukan tipe saya seperti itu. Saya betul adalah orang yang selalu menghargai orang dan selalu memandang orang itu punya nilai yang nilai kelebihan masing-masing. Dan juga tidak pantas saya menilai kualitas seorang itu punya kuasa Tuhan. Ya seperti saya ulangi, kita punya kelebihan dan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Banyak les, sudah banyak kegiatan. Pribadi memilih segala lebih banyak les dan kegiatan. Ya kalau masalah gala sekarang banyak kegiatannya ya, memang kita ingin agar dia nanti ya setelah
misalnya dia punya apa lah ya, punya kemampuan. Jadi kita leskan apakah piano, les, ya banyak lah les-lesnya ya. Mudah-mudahan jadi kita memang mempelajari kemana arahnya, kemana bakatnya, karena masih 5 tahun. Sebanyak itu lesnya gimana Pak? Kalau Jadi- milih sendiri jadi atau se- memang- Jadi di mana dia suka ya karena dia juga punya waktu dan juga kita ingin ingin menyalurkan itu, mencari bakatnya ya kita biarin aja dulu berkembang kemana arahnya. dikenalkan semuanya. Dikenalkan semuanya. Ya, dikenalkan semua. Itu aja sih. Kalau dia bosan capek gimana? Nah, ya berhenti gitu aja dia mah capek dia beda ini ya pindah lagi ke sini kan gitu aja ya. Namanya anak-anak ya. Jadi kita nggak memaksakan dalam rangka mencari di mana sukanya, di mana dunianya nanti gitu. Dulu sama kakak-kakaknya juga waktu kecil dia sih. Ya, sampai sama kalau ditanya sama Puji dia sampai apapun yang dia inginkan les, kemanapun ada kesempatan dan saya temu tempat les, mau les ini boleh, jadi masuk. Dan begitu masuk di situ ternyata beberapa bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak ada katanya, yang ini aja ya masuk lagi. Sehingga anak-anak saya itu memang semuanya itu kalau dulu ya Puji enggak ada les yang asal dia ingin masuk, saya masukkan. Itu dulu. Sekalian mencari jati diri ya mungkin. Iya, karena memang ya saya kurang bisa juga membaca bakat orang, jadi saya biarkan berkembang kemana arahnya. Itu sikap saya dan sifat saya seperti itu. Makanya sampai sekarang Gala juga diterapkan. Jadi saya terapkan ya kemana arahnya kan gitu ya. Jadi suka dia sini ya udah, mana yang dia suka ya. Tapi dari Pak Haji sendiri udah nemuin yang gak suka nggak sih dari yang ikut les gimana? Nah, kita belum bisa membacanya banget ya, artinya sedikit-sedikit ada sih, tapi ya belum bisa kita menjalankan. Kita biarkan aja lah berkembang sambil dia tumbuh dan berkembang. Tapi orang Masa kita Panji Hah? yang masukin les nanti. Ya, yang masukin ya kita lihat kita bilang sama si Puji kan, kalau si Puji kan apa aja yang kita sampaikan mendingan dia dicoba les ini deh. Si Puji langsung cari masukkan les itu kan. Terlepas dia suka apa nggak suka yang jelas masuk dulu kan gitu ya. Masuk dulu. Nah, sampai di dalam kadang-kadang beberapa bulan ternyata dia nggak begitu tarik, ya sudah berhenti cari lagi yang lain gitu aja. Jadi biarlah aja lah berjalan waktu karena punya kesempatan juga gitu. Siapa yang kasih nama Panglima Les? Atau dia tidak tahu saya itu siapa yang bikin nama, saya juga nggak tahu apakah dia pemikiran dia aja yang tumbuh atau gimana, karena memang di rumah itu dia les renang, les ngaji, les apa lagi, les piano, masuk apa lagi gym kan, iya jadi basket, iya jadi mungkin dia merasa atau dia baca-baca, saya nggak tahu deh kok dia bisa dia menyebut namanya Panglima Les ya. Saya juga bingung lah, kaget juga saya. Itu mungkin teman-teman berpikirnya kan. Jadi dia langsung praktek dari dia bilang Panglima Les. Iya, saya juga kaget. Saya nggak pernah membaca hal itu dan tidak pernah mengajarkan. Tadi di mana dia mendapat ide seperti itu, mendapat omongan seperti itu, saya nggak tahu. Pak Haji mungkin ini Ramadan kan udah mulai puasa. Hah? Belajar puasa masih baru. Iya, belajar puasa sebenarnya setiap bulan puasa kemarin juga sudah diajari. Kadang pagi-pagi itu kan puasa, nggak boleh makan. Nah, jadi ntar sampai jam 11 dia udah nggak tahan, lapar ya dikasih makan gitu aja. Jadi kita ngajarnya tetap seperti itu. Kita bilangan bahwa sekarang puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Terus sampai jam berapa dia kuat ya sudah. Sahur kita bangunkan, kita bangunin, suruh makan. Kalau dia nggak mau bangun ya sudah. Kalau dia mau bangun, kadang-kadang dia sendiri yang suka bangun. Kenapa? Melihat kita bangun, pada bangun, dia tinggal di kamar sendiri, dia juga bangun ikut. Kenakan juga dia. Jadi kita lihat perkembangannya, namanya anak-anak gitu kan. Sudah dikenalkan. Ya sudah dikenalkan. Jadi pertama puasa mungkin mau berlangsung gimana baru Hah? bersama Anda tahu belum ada kita berbicara ke situ. Ya, anak-anak sifatnya karena kita sudah memisah, artinya ada yang tinggalnya yang jauh, ada juga yang sedang ada juga ya. Kalau nanti dia sempat ada waktu, biasanya dia pasti datang ke rumah untuk apakah untuk sahur atau untuk berbuka, pesan dia pasti datang. Itu melihat situasi dan kondisi waktu nanti. Hah? greeting mungkin Ramadan Ya mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa lebih banyak melakukan amal-amal ibadah yang baik, yang sunat-sunat, yang wajib sudah pasti kita laksanakan, yang sunatnya mudah-mudahan banyak yang bisa kita kerjakan. Kemudian juga kita bisa bisa lebih besar lagi, lebih tumbuh lagi rasa kesabaran kita.
Kalau ada saya juga lewat media saya sampaikan kalau ada kata-kata saya yang kurang pas ya, saya juga mohon maaf ya, tidak ada dalam lubuk hati ini untuk melecehkan, merendahkan. Jadi saya kalau bilang Pak Prabowo satu musuh 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi nggak ada kita bermusuh, mari kita hidup dari damai. Semoga bulan puasa ini kita